Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Muzawin channel yang dimuliakan Allah, semoga semua sehat, bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik semua. Ketemu lagi dengan saya. Untuk kali ini akan bincang-bincang sesuatu yang memiliki nilai hikmah ya, di luar nalar kadang-kadang ya, menurut logika. Saya itu orang yang belajar matematika ya, jadi logika matematika, tapi banyak sekali kejadian yang di luar penalaran matematika, urusan Allah ya. Jadi cerita ini untuk kenangan, untuk rasa syukur saya ya, mengingat kembali kan rasa syukur. Semoga barokah. Namun sebelumnya marilah kita berdoa dulu ya, supaya barokah. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Kita bersyukur dulu, mengucap hamdalah. Allahumma ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Selawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa yang budiman, saya mau cerita-cerita saja. Dulu saya itu belajar matematika di tingkat sarjana di IKIP Negeri Yogyakarta. Wah, ini alumni IKIP Negeri Yogyakarta ya, jurusan matematika di FKIE zaman dulu ya. Lalu bekerja di sekolah swasta di suatu kabupaten Temanggung ya, di SMA waktu itu, SMA swasta. Lalu singkat cerita saya supaya bisa sampai ke ceritanya. Singkat cerita saya lalu melamar bekerja sebagai guru di perguruan tinggi, dosen ya, di IKIP Negeri Malang, jurusan matematika. Nah, pada waktu itu, waktu mendaftar ya, datang sajalah, tidak merasa punya sanak saudara di Malang. Nah, wallahu alam, ketemu dengan seseorang ya, namanya tidak saya sebutkan, Pak H. Nah, menolong saya, bahkan saya menunggu juga di rumahnya ya, kan menunggu sore, kalau mau pulang sore hari. Begitu mendaftar pagi, menunggu sore bis malamnya, nah itu di rumahnya, dan juga diantarkan sampai ke terminal dan sebagainya. Baik sekali Pak H dan sekeluarga ini, semoga Allah membalas kebaikannya. Nah, akhirnya saya diterima lah di IKIP Negeri Malang, yang sekarang menjadi UM, Universitas Negeri Malang ya, sebagai campek calon dosen. Dan di awal-awal saya ya di tempatnya Pak H itu sehari-hari ya, ada loh ya, sebulan aja ada. Dan beliau sekeluarga tidak mau untuk diberi
imbalan. Jadi saya itu free, bahkan kemana-mana sering diantar, kebaikan dari Pak H sekeluarga. Saya itu juga sudah berusaha untuk memberikan, katakan ya, karena sudah dapat gaji kan, katakan untuk membantu untuk bulanannya, tapi beliau tidak mau, sekeluarga tidak mau, melalui anaknya yang namanya juga HE gitu aja, HE, Pak ini berikan kepada bapak atau ibu, tidak mau juga ya. Nah, singkat cerita, saya lalu kuliah di Bandung ya. HE ini kuliah di Unibra ya. HE kuliah di Unibra. Nah, saya kuliah di S2 Matematika ITB ya, mengenang ya, tidak pamer, tidaknya ingin apa, udah pensiun mau pamerkan apanya ya, hanya untuk mengenang. Lalu di sana saya mengontrak rumah, satu rumah dengan namanya Pak S dan Pak W. Pak W akhirnya tidak melanjutkan, dan akhirnya rumah itu saya kontrak dengan Pak S. Nah, pada waktu saya sudah lulus, tinggal 2 bulan ya lulus, tinggal masalah administrasi, rumah itu tetap saya kontrak dengan Pak S gitu. Sudah tidak apa-apa, saya ikut bayar gitu, paruh ya, nggak masalah. Yang menjadi unik di sini adalah 3 tahun itu, kira-kira 3 tahun kok itu. HE ini lulus dan bekerja di Bandung. Nah, kalau dulu di Nurtanio atau apa ya, yang pabrik pesawat terbang itu. Nah, kosnya bersama temannya, sebenarnya ada temannya sekitar di Cisitu ya, Cisitu itu ya sekitar Dago itu dah ya, seingat saya gitu. Nah, tetapi temannya ini di kamar itu suka dengan binatang yang namanya ular, memelihara ular. Jadi beberapa ular itu di botol, ada yang dikeringkan, ada yang masih hidup ya. Padahal HE ini takut sama ular itu, akhirnya nggak kerasan. Tahu kalau saya juga ada di Bandung ya, pernah akhirnya ke kontrakan saya itu, rumah yang saya kontrak, lalu menceritakan halnya. Lalu saya mengatakan udah di sini saja, nanti saya tinggal sebentar, ini sudah tidak menempati lagi, sudah saya kontrak setahun tuh bersama Pak S. Pak S juga tidak ada temannya, di sini saja. Lalu mau, udah saya juga mau membayar, kata HE, setahun nanti saya yang membayar mengganti. Saya mengatakan, oh ya tidak, dulu ketika saya di Malang juga bapaknya Pak H dan keluarganya tidak mau saya membayar, memberikan uang. Di sini juga free, silakan dipakai. Akhirnya HE menempati di situ 1 tahun bersama Pak S. Nah, apa yang bisa dipetik dari cerita itu? Ya, bahwa aturan Allah itu sempurna. Ketika ada orang baik di Malang, kita kan tidak tahu 3 tahun kemudian bisa bertemu di Bandung anaknya, dan saya bisa sedikit memberikan balik jasa, katakan begitu, hanya sedikit itu ya, kebaikan dari Pak H sekeluarga. Lalu
putranya yang namanya HE itu tadi menempati kontrakan yang saya sudah membayarnya dan bisa menemani Pak S. Semuanya nyaman. Nah, aturan yang semacam itu yang di luar nalar, di luar logika. Ya. Di luar penalaran kita bahwa aturan dari Allah itu sempurna. Bagaimana saya berpikir mau membalas apa pada Pak H pada waktu itu di Malang. Ternyata 3 tahun kemudian putranya yang namanya HE di Bandung, bekerja di Bandung, dan saya bisa sedikit memberikan jalan kesulitannya karena HE kan baru saja bekerja gitu ya, masih penyesuaian di awal itu, sehingga diperlukan ya, dan juga takut pada ular itu ya, yang menjadikan akhirnya menempati kontrakan yang saya sewa beserta Pak S. Pak S juga senang karena ada temannya. HI juga ada senang ada temannya Pak S. Nah, itu semuanya nyaman. Akhirnya setelah itu kalau pindah yang lebih dekat ke IPTN, mana Nurtanio itu ya gitu. Ya itu masalah lain. Saya ingat Nurtanio ya, saya ingat gitu. Karena udah lama sekali. Kejadiannya itu kan sudah lama. Tahun 1991-an, 1991 sekitar itu. Nah, sekarang kan tahun 2024, begitu lama. Ya, tapi sebagai suatu kenangan, ketika saya bercerita itu tentu ada rasa syukur bahwa aturan Allah itu sempurna. Manusia tidak bisa untuk mengatur seperti itu. Bagaimana mau memikirkan bertemunya saya dan HE, putranya H itu tadi di Bandung, dan bisa memberikan sedikit solusi dari permasalahannya. Nah, itulah kekuasaan Allah ya. Maka saya sebut sebagai cerita yang memiliki nilai hikmah, sesuatu yang bermanfaat bagi diri saya dan juga mungkin pelajaran bagi orang lain. Orang lain juga barangkali banyak sekali memiliki hal-hal cerita-cerita yang seperti itu. Tapi ini saya dokumentasikan ya, semoga barokah gitu. Minimal untuk saya dan keluarga saya, untuk kenangan gitu ya. Dan barangkali ada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, saudara-saudara yang mengambil pelajaran dari hal-hal semacam itu. Dan nanti saya akan bercerita lagi hal-hal yang lain yang berkaitan dengan kekuasaan Allah yang di luar prediksi kita, seperti kebetulan ya. Tetapi kebetulan itu bagi Allah adalah dalam koridor rencana aturannya, kebetulan bagi kita gitu. Ya, begitu saja ya ceritanya, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf ya, menginspirasi bagi semuanya. Maka dekatkan diri kepada Allah, hati, jiwa, diri kita dekatkan pada Allah, selalu ingat kepada Allah ya, dan kita akan menjadi tenang. Ala bi dzikrillah tatmainul qulub ya. Bukankah dengan zikir saja hati menjadi tentram? Kalau kita dekat dengan Allah, maka Allah akan banyak menolong kita. Suatu keajaiban yang dalam yang kita alami dan menjadikan rasa syukur, meskipun sudah begitu lama, rasa syukur tetap melekat pada diri saya. Sekian saja, kalau ada salah mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.